ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kembali lagi berjumpa dengan adik-adik di dalam ibadah virtual Sekolah Minggu. Kali ini kita akan merayakan Paskah. Jadi adik-adik tetap di rumah dengan protokol kesehatan. Kalau keluar gunakan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Yo, sebelum kita mulai ibadah kita mau menyanyi lagu Anak Allah. Ibadah kita saat ini, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikutin kakak di rumah masing-masing dalam hatinya buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh merayakan hari kebangkitan Yesus yang telah kami boleh rasakan di dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Biarlah kebangkitan Yesus itu boleh kami pahami, karena dengan
demikian kami boleh mengerti sebagai murid-murid Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyi lagi satu lagu. Lagu apa teman-teman? Menjulang nyata atas Menjulang nyata atas Bukit Kala. Ayo Kapita. disampaikan oleh Kak Vera. Silakan. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Vera. Nah, sekarang kita mau belajar tita. Ya, dibuka katekismusnya, kita akan belajar tita. Tita kita pada minggu ini diambil dari tita kedua. Tita keberapa adik-adik? Ya, tita kedua. Pasti sudah hafal ya. Ayo kita sama-sama menyebutkan tita kedua. Tita kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa
kepadanya. Oke adik-adik ya, sudah hafal? Bagi yang belum hafal, dibaca lagi katekismusnya ya. Sekarang kakak akan membacakan maksud atau arti dari titah tersebut. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Ya adik-adik, itu dari arti titah kedua. Oke, demikian titah kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan titah yang disampaikan kakak sekolah minggu. Ada satu mutiara adik-adik. Mutiara apa? Kata mutiara maksudnya kakak. Kata mutiara itu adalah begini. Di masa pandemi ini kadang kita mengalami kesusahan. Nah, bersyukurlah kamu apabila kita diberi kesempatan untuk mengalami kesusahan, karena masa-masa kesusahan itu kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Jadi adik-adik, kita harus maju bersama Yesus. Dengan adanya kebangkitan Yesus, kita maju menjadi laskar-laskar Kristus. Oke adik-adik, jadi semangat. Walaupun masa pandemi kita mengalami sering kali bosan di rumah, susah mau pergi kemana, ya kita tetap semangat. Yuk kita nyanyi Kapitan. Silahkan Kak Dona. Halo adik-adik, ya ketemu lagi bersama Kak Dona. Hari ini Kak Dona akan membacakan ayat bulanan kita untuk bulan apa yuk? Bulan April. Ya adik-adik, karena minggu pertama, ya bagi adik-adik yang belum tahu ayat bulanan kita itu terdapat di Lukas 12 ayat 8. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Di depan matanya ada Alkitab kan adik-adik? Kita buka sama-sama Lukas 12 ayat 8. Bagi yang sudah hafal, kita tunggu teman-teman yang belum membuka Alkitab dan yang belum hafal ya. Yuk Kak
berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya. Sekali lagi adik-adik ya, Kak Dona bacakan ya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya, singkat ya adik-adik ya. Langsung dihafal di rumah, dibikin videonya, baru dikirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu biar bisa tayang di YouTube. Ya, itu aja adik-adik untuk ayat bulanan kita di bulan April. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita kembali mau menyanyi dari lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya adik-adik, kita akan mendengarkan warta kali ini. Jadi yang pertama, warta kita adalah tetap kita melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual. Adik-adik tetap sabar di rumah. Yang umurnya masih di bawah 12 tahun belum bisa kebaktian bersama-sama di gereja kita. Jadi tetap bersabar, kebaktian, beribadah di rumah dengan virtual yang disediakan kakak sekolah minggu. Yang kedua, tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Ingat, kalau keluar adik-adik, gunakan masker, kita rajin mencuci tangan dan jaga jarak. Hindari kerumunan ya adik-adik ya, supaya kita semua sehat dan pandemi ini segera berlalu dari bumi kita tercinta. Yang ketiga adik-adik sudah mendengar adanya apa? Lomba hias telur. Adik-adik, nanti akan kakak tayangkan siapa yang menang untuk yang mengikuti lomba hias telur. Jadi adik-adik lihat penayangannya di sebelah sini dan sebelah sini. Dan jadi tetap semangat untuk bergiat dalam lomba. Bagi yang tidak menang, ya kakak sih nggak bisa harapkan kalian putus asa. Tetapi tetap harus berusaha untuk next tahun depan. Semoga kita bisa berkumpul merayakan Paskah bersama-sama di dalam gereja. Demikian warta kita hari ini. Kakak senang untuk perlombaan di dalam ibadah Paskah untuk hias telur kita. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya adik-adik, yaitu pengumuman juara lomba nyanyi dan dance. Lagu Parheheonnya itu lagu Tanganku Hendak Kupakai. Nah, dari semuanya ada 9 peserta yang mengikuti lomba ini adik-adik. Dan kakak-kakak GSM sudah memutuskan 4 peserta yang terbaiknya. Nah, waktu itu kan kakak bilang 3 peserta, tapi karena ternyata ada 4 orang yang terbaik, jadi kakak-kakak GSM mengambil 4 orang yang terbaik. Semuanya bagus-bagus, suaranya bagus, gerakannya juga bagus, tetapi ada 4 orang yang terbaik ya. Yang belum masuk ke 4 terbaik itu jangan sedih, nanti kita tahun depan kalian bisa ikuti lagi lombanya. Oke? Nah, ini dia 4 peserta terbaik lomba dance dan bernyanyi lagu Tanganku Hendak Kupakai, yaitu Gamaliel Purba, Jogi Simangunsong, dan Nadine Samosir. Oh ya, yang terakhir adalah Andrew Siahaan ya. Jadi 4 orang itu adalah Gamaliel Purba, Jogi Simangunsong, Nadine Samosir, dan Andrew Siahaan. Nah, tepuk tangan dulu adik-adik untuk 4 teman kita yang terbaik itu. Nah, untuk hadiahnya adik-adik bisa ambil ke gereja. Adik-adik bisa bertemu dengan kakak guru sekolah minggu, nanti hadiahnya akan diberikan kepada adik-adik. Oke, selamat untuk 4 orang terbaik itu. Tetap semangat yang lainnya juga yang belum
mengikuti lomba juga kakak harap di nextnya akan ikut lagi ya adik-adik ya. Oke, terima kasih. Shalom adik-adik. Sekarang kakak mau mengumumkan siapa yang mendapat juara dalam menghias telur dalam perayaan Paskah adik-adik ya. Nah, yang mengirimkan sudah banyak dan semuanya bagus-bagus. Tetapi seperti yang kakak sudah sampaikan di grup bahwa ada kriteria yang akan dinilai, misalnya dari penggunaan bahan-bahan alam di saat membuat telur tersebut. Oke adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau mengumumkan siapa yang menjadi juaranya. Oke. Yang pertama, juara yang pertama itu Randy dan Nadine. Yang kedua, Matthew dan Marcelo Situmora. Yang ketiga, Alvaro Marpaul. Hai teman-teman, kita punya toy puff. Hanya aku lagi bikin toy puff. Ada warna dan tidur ya. Ada toy, ada mata, ada daun, ada umbai-umbai. Oke, kita bikin ya. Oke, kita bikin ya. Keempat itu Yoel Situmorang, Jonas Situmorang, dan Jeremia Situmorang. Yang kelima, Jogi Simangunsol. Dan yang keenam adalah Michael Pasaribu. Shalom teman-teman, saya Michael Pasaribu. Saya mau melukis telur Paskah. Ini dia, ikuti ya teman-teman. Dadah. Selesai. Terima kasih teman-teman. Dadah.
adik-adik yang belum bisa mengikuti, nanti tahun depan kita akan adakan lomba menghias telur lagi, dan kakak harapkan semuanya dapat ikut berpartisipasi adik-adik ya. Selamat untuk yang juara. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya. Di rumah bawa, siapkan Alkitabnya, maksud kakak, siapkan Alkitabnya, kita duduk yang baik. Dengan serius kita dengarkan khotbah dari pendeta. Siapa tahu ada kuis di situ. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Karena Kasihnya. Adik-adik, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami anak-anak sekolah minggu. Jika pada hari ini, di Paskah ini, Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini di Paskah pertama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adikku yang ada di rumah, coba ambil Alkitabnya. Buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Adik-adik di rumah membaca, Inang membaca di sini. Ikuti apa yang tertulis di dalam kitab Matius ini. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di situ dituliskan, adik-adikku. Adik-adik, masih ada yang ngantuk? Kalau masih ada yang ngantuk, coba matanya diambil air, atau udah cuci muka belum? Kalau belum, coba pergi sebentar cuci muka, bersihin dulu matanya supaya jelas. Bisa kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Hari ini dikatakan adalah selamat hari Paskah. Inang mau katakan selamat hari Paskah adik-adik. Apa kabar? Baik kan? Luar biasa. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit. Inilah sukacita kita hari ini. Di Minggu Paskah, peringatan kebangkitan Yesus. Adik-adikku, pernah nggak dengar lagu ini? Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Nah, kita bersama-sama bernyanyi. Ayo kakak-kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi bersama dengan adik-adik kita sekolah minggu yang ada di rumah. Ayo kakak.
Iya. Pada hari ketiga setelah kematian Yesus, para perempuan pergi ke kuburan Yesus. Saat hari masih pagi-pagi, bisa kita bayangkan jalanan yang gelap, cuaca yang dingin. Coba rasain dulu kalau adik-adik pagi-pagi sedikit rasa kantuk. Nah, para perempuan itu yang bernama seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan perempuan lainnya. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah untuk merepahi jenazah Yesus yang telah mati dan yang dikuburkan di dalam liang batu. Dan mereka sangat terkejut. Kenapa terkejut? Sebab kubur Yesus sudah terbuka. Lalu nampaklah seorang berpakaian kilauan. Dia adalah seorang malaikat. Malaikat itu memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi di dalam kubur. Segera sesudah itu, Maria Magdalena bergegas untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya sambil berkata, "Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, Kristus telah bangkit dan telah menampakkan dirinya. Bisa bayangkan antara mimpi atau kenyataan, bukan? Yang sudah mati bangkit kembali. Para perempuan dan murid-murid pun antara ragu dan percaya. Bahkan mereka serba kebingungan. Tak tahu harus berkata apa lagi. Sebab ada rasa takut dan campur bahagia. Malaikat itu kembali mengingatkan apa yang dikatakan Yesus. Bahwa Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Adik-adik, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia berkuasa atas segala-galanya. Melalui kebangkitannya, kita dimenangkan dari dosa. Dan Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk tidak takut lagi. Untuk tidak takut lagi. Karena dia selalu ada di dekat kita. Kita menjadi berani berkata benar. Berani melakukan yang baik. Berani berdoa sendiri kalau disuruh. Kini kita memiliki pengharapan yang teguh. Sebab Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Jadi, apalagi yang harus kita takutin adik-adik? Maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani. Ingat, menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani. Oleh karena itu, kita juga diingatkan agar selalu mengingat dan mempercayai setiap perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus adalah benar, tidak pernah bohong. Perkataan Tuhan Yesus selalu benar dan tepat. Kita harus
selalu dekat dengan firman Tuhan dalam situasi apapun. Sebagai anak Tuhan, kita harus setia untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bahkan meski ada pandemi COVID-19 ini, itu tidak akan menghalangi kita untuk selalu percaya dan dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan dengan adanya teknologi sebagai alat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dengan membaca Alkitab, menyanyikan nyanyian buku ende ataupun buku nyanyian sekolah minggu, mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Jangan malas ya adik-adik, harus rajin dengan firman Tuhan melalui online. Kalau bapak mama lupa, ingatkan. Kalau setiap hari minggu, Pak, Ma, aku mau sekolah minggu online. Ajar ya, jangan sampai lupa. Mengikuti ibadah, menggunakan aplikasi YouTube sebagai medianya. Adik-adik semua harus tetap semangat. Karena apa? Karena Yesus sayang pada kita. Kita bernyanyi kembali dulu. Ya adik-adikku, kakak-kakak guru sekolah minggu, ayo kita bernyanyi lagi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu kita dengan judul Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang sama kita, kita ucapkan melalui suara kita. Ayo. Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu di pagi hari ini, di Paskah yang kami rayakan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang tetap setia di hadapan Tuhan, yang rajin selalu membuka Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sangat sayang dengan kami anak-anak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, anak-anak pemberani, yang taat dan takut selalu kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit. Bangkitkan iman percaya kami anak-anak sekolah minggu, agar kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Selamat Paskah. Kita mengucapin ya Kak ya. 2 ya. Selamat Paskah buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jangan lupa subscribe dan like. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 oh, 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 oh.